Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kami dapat melaksanakan presentasi manajemen pendidikan dengan materi manajemen kurikulum pada hari ini. Salawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ada suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya izin memperkenalkan diri. Saya Ayu Lestari selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Lulu Rosida, NIM A410-2014 sebagai presentator. Saya Dewi Sulistiawati, NIM A410200015 sebagai presentator. Saya Fauziatun Nisa, NIM A410200016 sebagai presentator. Setelah ini, rekan saya Lulu Rosida akan mengawali presentasi kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum mempunyai visi dan misi. Misi adalah jalan pilihan atau the chosen track suatu organisasi untuk menyediakan produk atau jasa bagi customer-nya. Sumber Mulyadi tahun 2001. Perumusan misi adalah suatu usaha untuk menyusun peta perjalanan. Setiap lembaga pendidikan menjalani kehidupan yang tidak berbeda. Contohnya, misi Universitas Islam Negeri Jakarta adalah sebagai berikut. Menjadi lembaga tinggi terkemuka dalam mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan menjadi satu kesatuan entitas yang betul-betul kokoh. Sumber Kompas tahun 2006, Juni 2002. Dan visi adalah jalan pikiran yang melampaui realitas sekarang. Sesuatu yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya. Suatu keadaan yang akan kita wujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sumber Mulyadi tahun 2001. Contohnya menjadi universitas andalan masyarakat modern yang dikelola dengan sistem manajemen modern untuk menghasilkan jasa pendidikan yang kualitas tingkat dunia. Isi dari komponen kurikulum ada 4. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, bahan ajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi pembelajaran. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, tujuan pendidikan. 1. Tujuan pendidikan antara lain 1. Menjadi pegangan atau mengarahkan dalam mendesain materi pelajaran pada kurikulum yang akan disusun. 2. Menjadi pegangan bagi guru sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar. 3. Memberikan informasi kepada siswa tentang apa yang diharapkan dari kegiatan belajar yang dilakukan. 4. Sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan program belajar mengajar. Dan 5. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan atau sekolah. 2. Bahan ajar. Berikut syarat bahan ajar. 1. Relevan. Relevan dengan lingkungan siswa, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dunia kerja, dengan perkembangan kehidupan sekarang dan masa datang. 2. Efektif. Sejauh mana tujuan dapat dicapai dengan bahan tersebut. 3. Efisiensi. Di mana tujuan dapat dicapai dengan bahan yang seminimal mungkin. 4. Kontinuitas. Bahan yang diberikan ada kesinambungan dengan bahan sebelumnya. Dan 5. Fleksibilitas. Dalam penyampaian bahan dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan Berikut pertimbangan materi yang akan diajarkan oleh siswa. 1. Tingkat kematangan anak, artinya bahan tersebut dapat dicerna oleh anak sesuai dengan masa peka.
Sumber Sri Rahayu H. tahun 1982 dan Harlock tahun 1997. 2. Tingkat pengalaman anak. Hal ini sangat erat hubungannya dengan tingkat kematangan. Pengalaman anak yang lalu dijadikan dasar untuk memberikan pengalaman yang baru. 3. Taraf kesulitan. Bahan pengajaran harus disusun dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dan dari yang konkret ke yang abstrak. Next. Berikut cara menyusun urutan atau sekuens bahan ajar. 1. Sekuens kronologis. 2. Sekuens kasual. 3. Sekuens struktural. 4. Sekuens logis dan psikologis. 5. Sekuens spiral. 6. Rangkaian ke belakang. Dan 7. Sekuens berdasarkan hierarki belajar. Next. 3. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan kegiatan dari lanjutan tahap penyusunan bahan ajar yang dipilih berdasarkan perkembangan kurikulum yang digunakan. Strategi pembelajaran dijadikan sebagai bagian proses pengembangan kurikulum. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Komponen kurikulum yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Kegiatan ini untuk menilai ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, menilai pembelajaran secara menyeluruh. Dan yang terakhir, kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan timbal balik atau feedback. Organisasi kurikulum dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sifat subjek kurikulum. Yang kedua, correlated kurikulum. Dan yang ketiga, integrated kurikulum. Prinsip-prinsip menyusun jadwal untuk siswa didaktis dan untuk guru praktis. Pengendalian adalah kegiatan pengendalian dalam implementasi kurikulum perlu direalisasikan secara menyeluruh, yaitu pada kurikulumnya dan pelaksanaannya. Pengendalian ini menjadi penting karena yang pertama, adanya perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, kompleksitas. Artinya, lembaga pendidikan merupakan organisasi yang mempunyai kegiatan yang kompleks dan dilaksanakan oleh banyak orang. Yang ketiga, kesalahan. Apabila semua melaksanakan tugasnya dengan benar, memang tidak perlu adanya pengendalian. Tetapi, dalam praktek suatu kegiatan tidak lepas dari kesalahan. Dan yang terakhir, hambatan. Pengendalian juga dimaksudkan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekolah. Dari presentasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, misi adalah jalan pilihan suatu organisasi untuk menyediakan produk atau jasa bagi customer-nya. Yang kedua, visi adalah jalan pikiran yang melampaui realitas sekarang. Yang ketiga, komponen kurikulum ada 4, yaitu tujuan pendidikan, bahan ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, ada beberapa bentuk dari organisasi kurikulum, antara lain separate subject curriculum, correlated curriculum, and integrated curriculum. Yang kelima, dalam menyusun jadwal pelajaran, ada 2 prinsip, yaitu didaktis untuk siswa dan praktis untuk guru. Yang terakhir, kegiatan pengendalian dalam implementasi kurikulum sangat penting dilakukan, karena adanya perubahan, kompleksitas, kesalahan, dan hambatan. Sepertinya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.